Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Sofatunisa, NPM 182151062. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membuat video profil dan testimoni, di mana testimoni itu adalah kesan dan pesan yang saya rasakan selama perkuliahan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas seminar pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, yang pertama adalah profil. Saya bernama Elvira Sofatunisa, itu sudah nama lengkap ya. Nah, tempat tanggal lahir, saya lahir di Kota Tasikmalaya pada tanggal 11 September 1999. Lalu jenis kelamin saya adalah perempuan. Alamat saat ini saya tinggal di Jalan Kiai Haji Mamun Sodik, Cipedes, Tasikmalaya. Saya masih tinggal bersama kedua orang tua saya. Nah, untuk agama Islam dan pekerjaan, nah saat ini saya adalah mahasiswa di Universitas Siliwangi. Lalu kewarganegaraan, saya adalah warga negara Indonesia. Nah, untuk riwayat pendidikan, yang pertama adalah TK. Saya TK di TK Yayasan Islam. Lalu SD, saya SD di Gunung Lipung 4. Lalu untuk SMP, saya bersekolah di SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Lalu untuk SMA, saya bersekolah di SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Dan untuk kuliah, saat ini saya masih berkuliah di Universitas Siliwangi. Nah, yang pertama adalah pembahasan mengenai TK saya, yaitu saya bersekolah TK di TK Yayasan Islam, di mana TK Yayasan Islam ini adalah TK yang paling terdekat di rumah saya. Pada saat ini, TK Yayasan Islam itu dikepalasekolahi oleh Ibu Iyam Samroh. Nah, alamatnya itu di Jalan Kiai Haji Mamun Sodik nomor 1 RT 4 RW 9 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, tahun berdiri sekolah TK Yayasan Islam ini pada tahun 1986. Nah, mungkin salah satu alasan mengapa saya bersekolah TK di sini adalah ya karena paling dekat dengan rumah dan bisa dijangkau dengan hanya berjalan kaki saja, karena paling membutuhkan 10 menit, itu pun mungkin maksimal 10 menit gitu. Nah, pada zaman dulu itu saya kalau misalkan berangkat ke TK itu selalu diantar oleh orang tua saya, entah itu oleh ayah saya atau ibu saya. Nah, kalau misalkan oleh ayah saya, biasanya saya menggunakan sepeda motor. Nah, kalau misalkan bersama ibu saya, biasanya berjalan kaki. Seperti itu. Nah, banyak sekali kenangan-kenangan yang ada di TK selama saya TK, yaitu saya pernah menjadi mayoret dan saya selalu mengikuti lomba-lomba tari gitu ya. Karena sudah lama sekali dan mungkin foto-fotonya juga sudah nggak tahu di mana gitu ya. Jadi saya tidak bisa menyertakan fotonya, tapi yang masih saya ingat sampai saat ini adalah yaitu saya pernah mengikuti lomba-lomba gitu. Nah, saya masuk ke TK Yayasan Islam itu sekitar pada tahun 2005 atau 2006 gitu ya, pada saya umur 5 atau 6 tahun gitu. Nah, mungkin itu untuk TK Yayasan Islam. Nah, yang selanjutnya adalah SD saya. Nah, saya bersekolah di SD Negeri Gunung Lipung 4. Nah, sebenarnya SD Negeri Gunung Lipung ini ada 4 sekolah. Ada SD Negeri 1, SD Negeri 2, SD Negeri 3, dan SD Negeri 4. Kenapa saya memilih SD Negeri 4? Karena yang saya ingat itu dulu saya pernah mempunyai teman dekat di TK. Nah, teman dekat saya itu akan masuk ke SD Negeri 4 itu. Nah, karena saya merasa dekat gitu ya dengan dia, saya bilang gitu ke orang tua, ke mama saya untuk pengen bersekolah di sana gitu, di SD Negeri 4 itu. Padahal ternyata orang tua saya itu sudah merencanakan untuk menyekolahkan saya di sekolah SD yang lain gitu. Tapi karena saya ingin bersama teman dekat saya ini, akhirnya saya
saya bersekolah di SD Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Nah, saya bersekolah di SMP Negeri 5 Tasikmalaya ini memang adalah suatu mungkin menurut orang lain tuh suatu kebanggaan, karena pada saya masuk dulu itu pada tahun 2013 SMP Negeri 5 itu masih menjadi salah satu sekolah RSBI atau rintisan sekolah berstandar internasional. Itu ya mungkin menurut orang lain tuh bagus gitu ya, keren. Nah, saya juga masuk ke SMP Negeri 5 ini dengan menggunakan jalur rapot gitu. Nah, karena pas waktu SD itu saya alhamdulillahnya itu selalu mendapatkan ranking 1 gitu. Nah, maka dari itu saya masuk ke SMP Negeri 5 itu menggunakan jalur rapot. Nah, SMP Negeri 5 ini saat ini dikepalasekolahi oleh Ibu Yuyun Siti Nuraisi dan alamatnya itu ada di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 85 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, tahun berdiri sekolah ini pada tahun 1948. Nah, letak sekolah ini juga lumayan dekat dengan rumah. Paling ada 1,5 kilometeran lah. Nah, dulu juga kalau misalkan saya berangkat ke sekolah itu biasanya pagi-pagi diantar oleh ayah saya. Nah, kalau misalkan pulangnya itu biasanya jalan kaki gitu bersama teman-teman, bareng-bareng gitu jalan kaki. Nah, yang selanjutnya adalah sekolah SMA saya. Sekolah SMA saya adalah SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Bukan maksud ingin sama dengan SMP ya, karena SMP-nya SMP 5 jadi SMA-nya SMA 5. Enggak kayak gitu. Nah, alasan saya memilih SMA Negeri 5 ini ya karena tadinya tuh saya daftar ke SMA Negeri 1 dulu. Nah, karena tidak terima karena nilainya kurang. Nah, maka dari itu saya daftar ke SMA Negeri 5 ini dan alhamdulillahnya keterima gitu. Nah, jadi ya udah bersekolah di sana. Nah, SMA Negeri 5 ini saat ini dikepalasekolahi oleh Bapak Am Abdullah. Nah, alamatnya itu ada di Jalan Tentara Pelajar nomor 58, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, tahun berdiri sekolahnya ini pada tahun 1963. Nah, pada saat saya bersekolah di sini banyak sekali kenangan yang saya dapatkan, apalagi kan masa-masa SMA itu adalah masa-masa untuk proses pendewasaan gitu ya, jadi sangat berkesan sekali lah gitu. Banyak sahabat, teman gitu kan yang sama-sama berjuang bersama di SMA Negeri 5 ini. Nah, juga karena mungkin SMA ini baru 3 tahun ke belakang ya, baru 3 tahun ke belakang lulus dari SMA ini, jadi mungkin kenangan-kenangannya juga masih banyak yang bisa diingat gitu. Tidak seperti SD terus TK gitu kan, itu udah lama banget gitu, itu udah berapa belas tahun ke belakang gitu kan. Nah, kalau misalkan SMA ini kan baru-baru gitu, jadi ya masih banyak banget lah yang bisa diingat gitu. Apalagi terutama pas waktu study tour gitu kan, rame-rame bareng temen-temen gitu. Pokoknya banyak banget lah peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah SMA ini gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Universitas Siliwangi. Ini adalah tempat saya berkuliah pada saat ini, Universitas Siliwangi. Nah, saat ini rektornya yaitu Profesor Dr. Haji Rudi Priyadi, dan wakil rektor satunya adalah Profesor Dr. Haji Deden Mulyana, wakil rektor 2-nya adalah Nundang Baesari, lalu wakil rektor 3-nya adalah Profesor Dr. Haji Budi Rahmat. Nah, alamatnya itu ada di Jalan Siliwangi nomor 24 Kahuripan, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, tahun berdirinya ini pada tahun 1978. Nah, sebenarnya pada waktu memasuki perkuliahan gitu ya, sangat banyak sekali drama yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Nah, pada saat itu saya masuk ke Universitas Siliwangi ini melalui jalur SBMPTN. SBMPTN itu adalah
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri gitu ya, dimana saingannya itu banyak banget, beratus-ratus, beribu-ribu, berpuluh-ribu, atau mungkin beratus-ratus ribu gitu ya, pokoknya banyak banget. Nah, saya itu termasuk salah satu yang mengikuti tes tersebut gitu ya. Terus saya itu mengambil jurusan pertamanya itu pendidikan matematika. Nah, ternyata saya lolos. Nah, padahal pada saat itu saya itu sudah bekerja di salah satu les private adalah di kota Tasikmalaya gitu. Nah, pada saat saya keterima, saya merasa bingung, terus bahagia, senang, terharu gitu ya, nggak nyangka banget gitu. Ternyata saya itu bisa lolos di antara banyaknya pesaing gitu ya. Nah, saya juga sempat merasakan dilema antara milih berkuliah atau milih bekerja gitu. Tapi setelah mendapatkan masukan-masukan dari keluarga, dari teman-teman, sahabat, seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk berkuliah di Universitas Siliwangi ini. Hingga sampai saat ini saya sudah memasuki semester 6 atau tingkat 3, dan tidak terasa ya tahun depan sudah mulai skripsi gitu ya. Mohon doanya supaya lancar gitu. Nah, mungkin itu untuk video profil. Nah, selanjutnya adalah mengenai video testimoni, di mana video testimoni ini berisi tentang kesan dan pesan yang saya rasakan selama perkuliahan. Nah, di sini terdapat gambar, yaitu di mana gambarnya itu merupakan gerbang dari Universitas Siliwangi. Nah, setiap hari itu saya selalu memasuki Universitas Siliwangi dengan melalui gerbang tersebut ya tentunya. Kebetulan saya itu ke kampusnya itu selalu membawa sepeda motor sendiri gitu. Nah, jadi setiap pagi atau setiap hari saya itu selalu berangkat dari rumah dan melewati gerbang tersebut gitu ya, untuk menuju ke prodi saya, prodi pendidikan matematika. Nah, ini adalah fakultas saya, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana di dalamnya itu terdapat bermacam-macam sekali prodi, ada 10 prodi ya kalau tidak salah. Nah, saya itu di salah satu prodinya, yaitu prodi pendidikan matematika. Nah, ini tampak apa ya, seperti ciri khas dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu ada kayak gitunya gitu, ada pelangnya. Nah, setelah saya melalui gerbang yang tadi, saya menuju ke tempat parkir, di mana tempat parkir FKIP ini sangat mewah ya, karena ada bertingkat-tingkat gitu, ada 3 atau 4 tingkat gitu ya. Nah, ini adalah fotonya, di mana saya itu selalu parkir motor di sana, dan sebenarnya di bawahnya itu juga ada Kopma atau koperasi mahasiswa, seperti kantin gitulah, tempat makan kayak gitu. Tapi tidak kelihatan ya, yang kelihatan hanya tempat parkirnya saja. Nah, sebenarnya tempat parkir ini tuh masih baru gitu ya, masih beberapa tahun, ada mungkin 1,5 tahun lah gitu. Nah, sebelumnya itu tidak ada tempat parkir kayak gini, jadi tempat parkirnya itu cuma lapangan biasa aja. Nah, karena sudah ada tempat parkir yang layak gitu ya, seperti ini, jadi semua mahasiswa itu biasanya parkir di sana, seperti itu. Nah, ini adalah foto saat Ombus Himaptika. Ombus itu adalah orientasi mahasiswi baru Universitas Siliwangi. Nah, ini kebetulan ombusnya itu ombus fakultas ya, untuk dijemput oleh prodi masing-masing gitu. Jadi kita tuh dikumpulkan di satu lapangan gitu ya, seluruh mahasiswa FKIP kita dikumpulkan. Nah, lalu nanti dijemput oleh kakak-kakak damping dari masing-masing prodi gitu ya. Nah, ombus itu salah satu kegiatan yang sangat menarik ya, karena
kita itu bisa saling mengenal satu sama lain gitu kan. Asalnya kan kita nggak kenal. Nah, nanti di Ombus ini kita akan berkenalan satu sama lain gitu. Termasuk dengan kakak-kakak dampingnya. Kakak dampingnya itu ada yang baik, ada yang galak gitu ya. Yang bermacam-macam karakter lah gitu. Tapi itu mungkin hanya waktu Ombus saja. Nah, sedangkan kalau misalkan pada pembelajaran biasa, kalau misalkan ketemu di kampus atau di luar itu mereka baik-baik gitu ya, ramah gitu, senyum, gak galak pas kayak di Ombus gitu kan. Nah, kesan yang dapat saya sampaikan atau yang saya rasakan hingga saat ini dalam berkuliah di Universitas Siliwangi itu adalah setelah berkuliah selama kurang lebih 3 tahun, saya sangat senang menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Siliwangi, khususnya di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, selama kurang lebih 3 tahun ini adalah sebuah perjalanan yang panjang untuk bisa ditempuh. Nah, dan tentunya harus dilalui sampai akhir. Nah, mengenal banyak teman dan dikenal banyak orang adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya, terutama bertemu dengan para dosen yang hebat serta menjadi inspirasi kita semua. Setiap hari saya berangkat menuju kampus rasanya senang sekali, apalagi jika mendapatkan kelas pagi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita berangkatnya masih pagi, itu kan masih fresh banget, terus di jalan tuh masih sejuk, terus kayak kayak masih bersemangat lah gitu kalau misalkan pagi-pagi tuh. Nah, rasanya sejuk sekali melewati jalanan kampus yang dipenuhi pohon-pohon yang rindang, lalu memasuki kelas dengan suasana yang hangat dan mendapatkan ilmu, serta dapat berbagi pendapat dan pengetahuan adalah hal yang sangat indah. Tetapi setelah adanya pandemi COVID-19 ini, semuanya menjadi berubah. Kita tidak dapat pergi ke kampus dan belajar di kelas lagi, melainkan harus melakukan pembelajaran di rumah. Nah, sebenarnya kesan itu ada kesan baik dan kesan buruknya ya. Nah, mungkin lebih banyak kesan baiknya, tetapi tidak memungkinkan terdapat pula kesan buruknya, di mana seperti yang kita ketahui sekarang pada pembelajaran daring ini sangat menyulitkan gitu, menyulitkan untuk kita, untuk orang tua, lalu untuk para dosen itu sendiri pun sulit gitu dalam menjalankan proses pembelajaran secara daring ini. Nah, biasanya kan kita belajar di kelas, lalu mendapatkan ilmu itu secara langsung, secara tatap muka, dan biasanya kalau misalkan secara tatap muka itu proses masuk ke akal kitanya itu gampang gitu kan. Nah, berbeda dengan kalau misalkan kita melakukan proses pembelajaran secara daring. Nah, itu biasanya lambat untuk dimengertinya. Jadi biasanya orang-orang itu juga akan merasakan malas gitu kalau misalkan mengikuti pembelajaran daring gitu. Nah, itu pun sama gitu dirasakan oleh mahasiswa, terutama saya sendiri. Saya pun masih merasa kurang bersemangat lah gitu dalam proses pembelajaran daring ini. Karena ya itu tadi terdapat keterbatasan gitu kan. Jadi susah lah gitu untuk menyerap ilmu gitu kan. Nah, untuk pesan yang dapat saya sampaikan hanyalah untuk seluruh mahasiswa Universitas Siliwangi, khususnya untuk seluruh mahasiswa pendidikan matematika atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, teruslah mengharumkan nama Prodi Pendidikan Matematika dan teruslah saling menguatkan satu sama lain, saling memberi dukungan dan menjaga lingkungan di Universitas Siliwangi, karena jika bukan kita, mau siapa lagi? Nah, jadilah penerus yang membanggakan bagi alumni-alumni di luar sana. Tunjukkan bahwa kita mampu dan dapat memberikan yang terbaik atau mungkin lebih baik gitu ya bagi Universitas Siliwangi. Dan untuk teman-teman seangkatan saya, semoga kita selalu kuat dan mampu menghadapi rintangan yang akan menerjang kita di depan. Nah, dan teruslah berusaha hingga nanti saatnya kita akan melihat ke belakang, wah ternyata kita mampu nih melewati itu semua bersama-sama. Sekian video profil dan testimoni yang dapat saya buat atau yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dalam bertutur kata atau berucap. Terima kasih pula yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.